Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Hidayah dari kelas 2B semester 2 jurusan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan proses dan penerapan IPA kelas 6. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA SD, di mana dosen pengampunya adalah beliau Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Baik, kita simak slide berikutnya. Di sini saya ambil peta konsep yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan proses IPA. Yang kedua adalah langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses. Yang ketiga jenis-jenis keterampilan proses IPA. Dan yang terakhir adalah penerapan keterampilan proses IPA di kelas 6. Yang pertama tentang pengertian keterampilan proses IPA. Menurut Fang dan kawan-kawan, pada tahun 1979, pendekatan keterampilan proses adalah cara mengajarkan IPA dengan mengajarkan berbagai keterampilan proses yang biasa digunakan para ilmuwan dalam mendapatkan atau memformulasikan hasil IPA. Sedangkan menurut Gagen dan Hammerich, keterampilan proses dalam bidang ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dapat diperoleh siswa bila dia memiliki kemampuan-kemampuan dasar tertentu, yaitu keterampilan dasar sains yang dibutuhkan untuk penelitian. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bahwa keterampilan proses itu adalah serangkaian cara di mana mengajak siswa untuk berpikir seperti saintis. Selanjutnya tentang jenis-jenis keterampilan proses. Menurut Tresba 2007 4-5, keterampilan proses sains itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah the basic process skill, yang kedua adalah integrated science process skill. Baik, kita simak yang pertama yaitu tentang the basic process skill. Dijelaskan di sini bahwa keterampilan proses dasar meliputi pengamatan, meramalkan, menyimpulkan, menggolongkan, mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah mengukur. Untuk yang kedua yaitu tentang integrated science process skill. Menurut Tresba, keterampilan proses sains terapan adalah identifikasi masalah, merancang hipotesis, meneliti masalah, menyusun data berupa tabel dan grafik, menerka masalah, menyusun penelitian, dan mengadakan percobaan. Keterampilan proses sains terapan ini biasanya diterapkan pada jenjang sekolah atas. Kalau untuk yang sekolah dasar menggunakan yang grade A tadi. Baik, kita lanjutkan tentang langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses IPA. Saya ambil menurut Suryo Subroto 2009 60-62. Langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses sains itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah proses belajar mengajar. Kita simak yang pertama yaitu tahap pemanasan. Baik, yang pertama, pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa ataupun guru. Yang kedua, pengulasan bahan pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang menggugah dan mengarahkan perhatian siswa antara lain meminta pendapat atau saran, menunjuk gambar, slide, film, atau benda lain. Nah, di sini dalam pembuatan RPP ini masuk di bagian kegiatan pendahuluan. Kita lanjutkan tahap proses belajar mengajar. Dalam tahap proses belajar mengajar, hendaknya kita sebagai seorang guru selalu mengikutsertakan siswa secara aktif. Gunanya apa? Untuk mengembangkan kemampuan siswa yang meliputi satu, mengamati. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, meramalkan. Yang keempat, mengaplikasikan konsep. Yang kelima, melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, dari tahapan proses yang demikian rupa, setelah kita mengajak anak-anak belajar, tentunya kita berharap anak-anak bisa mengkomunikasikan. Karena dengan berkomunikasi, kita akan menjadi lebih tahu, oh anak tersebut paham atau tidak dengan materi yang telah kita sampaikan. Berikutnya, proses belajar mengajar tentang
mengamati. Ya, di sini mengamati yaitu tentang pengamatan yang dimaksud adalah penggunaan indera secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang memadai. Yang kedua, interpretasi. Kegiatan ini untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, peramalan, yaitu untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau yang akan datang. Aplikasi konsep, menggunakan konsep yang telah diketahui atau dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, perencanaan penelitian. Di sini yang dimaksud adalah bertolak pada seperangkat pertanyaan antara lain untuk menguji kebenaran hipotesis tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini agar siswa lebih memahami pengaruh variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang terakhir adalah komunikasi. Nah, di sini tujuannya adalah proses dan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan baik dalam bentuk kata-kata, grafik bagan maupun tabel secara lisan ataupun tertulis. Saya ambil contoh seperti anak-anak mendemonstrasikan hasil dari kerja kelompoknya ataupun mandirinya di dalam kelas. Itu contoh kalau berada di dalam pembelajaran IPA kelas 6. Nah, penerapan keterampilan proses IPA di kelas 6. Di sini saya ambil kelas 6 karena kebetulan saya sendiri juga mengajar di kelas 6, yaitu dengan tujuan tidak lebih yaitu meningkatkan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sehingga siswa ini tidak hanya pasif menerima materi pelajaran, akan tetapi juga aktif dalam menerima penjelasan guru. Jadi anak-anak bisa memberikan umpan balik dari apa yang kita sampaikan. Di sini saya ambil contoh kelas 6 semester 1, tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 3 tentang ayo menjadi penemu, di mana muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan IPA. Di pembelajaran keempat, KD 3.4 dan 4.4. Adapun contoh rencana pembelajarannya di bawah ini ya. Di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama meliputi pendahuluan. Nah, itu bisa disimak, ada menyiapkan siswa, mengaitkan materi sebelumnya, dan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran tersebut atau bisa dikatakan sebagai motivasi awal. Di sini saya ambil alokasi waktu sekitar 10 menit. Kemudian dilanjutkan kegiatan inti. Ada 11 inti, itu bisa disimak tentang materi yang akan saya sampaikan pelajaran IPA ya. Dari pertama menyuruh anak-anak untuk mengamati sebuah teks yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan diintegrasikan dengan IPA, yaitu tentang perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Sampai di mana titik anak-anak membentuk sebuah kelompok dan menyelesaikan tugas kelompok, lalu kemudian dikomunikasikan di depan kelas. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini, siswa bersama dengan guru merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, guru melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Lokasi waktunya adalah 15 menit. Nah, ini adalah contoh lembar kerja siswa, di mana ini saya menyuruh anak-anak untuk mencari informasi tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Ini udah ada lembar kerjanya yang akan dikerjakan secara berkelompok, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk penilaiannya, di sini saya ambil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi orang banyak. Tetap patuhi prokes dan semoga pandemi berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.